Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam perkuliahan kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai business plan. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam ya mengenai business plan, di sini saya akan sedikit menceritakan latar belakang mengapa kita harus menempuh perkuliahan praktikum kewirausahaan. Karena perguruan tinggi berharap dirinya itu bisa mandiri dan tidak menggantungkan dana kepada pemerintah. Nah, hal ini yang menyebabkan perguruan tinggi mengubah teaching university menjadi research university sekaligus entrepreneurial university. Perguruan tinggi dapat dikatakan entrepreneurial university apabila mereka mampu mengembangkan keunggulan akademiknya sinergi dengan upaya pengembangan pendapatan sendiri. Untuk mendukung hal tersebut, maka perguruan tinggi itu memberikan mata kuliah kewirausahaan dalam upaya membentuk entrepreneurial university. Sehingga mahasiswa itu dituntut untuk berjiwa wirausahawan atau entrepreneur. Jadi, di dalam perkuliahan kewirausahaan ini, teman-teman mendapatkan materi mengenai business plan. Itu bertujuan agar kita sebagai mahasiswa itu mampu untuk merancang bisnis yang baik, tertata, dan jelas. Seperti itu. Nah, apa sih definisi atau pengertian dari business plan? Pengertian dari business plan adalah business plan sebenarnya merupakan dokumen tertulis yang menggambarkan sifat bisnis kita. Di dalamnya itu terdapat strategi pemasaran secara rinci, kondisi keuangan dan pendapatan, serta pengeluaran selama kita menjalankan bisnis tersebut. Nah, selain yang saya sebutkan tadi, tujuan pembuatan dokumen itu juga untuk mencantumkan tujuan yang ingin kita raih, serta cara untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh sebab itu, pembuatan dokumen business plan itu tidak boleh tergesa-gesa dan harus disusun secara matang. Nah, untuk membuat dokumen rencana bisnis tersebut itu kita membutuhkan beberapa elemen yang digunakan untuk menyusunnya. Yang pertama adalah deskripsi bisnis. Nah, deskripsi bisnis ini digunakan untuk memberikan informasi keseluruhan tentang bisnis kita. Nah, elemen yang kedua adalah analisis pasar dan strategi pasar yang digunakan untuk mempelajari berbagai masalah pasar dan merancang strategi untuk mencapai tujuan. Elemen selanjutnya adalah deskripsi produk atau jasa. Deskripsi produk atau jasa ini digunakan untuk menjelaskan suatu produk atau jasa yang kita berikan untuk memenuhi kepuasan dan juga kebutuhan masyarakat. Selanjutnya adalah organisasi pengelolaan. Organisasi pengelolaan di sini digunakan untuk merancang atau merencanakan pengelolaan dalam sistem manajemen sebuah bisnis. Kemudian elemen implementasi usaha, yang artinya mewujudkan rencana strategis yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang telah menjadi visi dari bisnis kita. Dan yang terakhir adalah rencana finansial. Rencana finansial itu merupakan proses untuk mencapai tujuan bisnis melalui pengelolaan keuangan secara terencana. Selanjutnya ada fungsi rencana bisnis. Terdapat 4 fungsi dalam rencana bisnis. Yang pertama, terdapat rencana aksi, peta jalan atau roadmap, kemudian alat promosi dini, dan juga misi dan tujuan bisnis. Nah, yang pertama, sebagai rencana aksi itu dimaksudkan bahwa membantu kita dalam menjalankan dan mengambil tindakan bisnis apabila nanti dalam usaha kita itu terlalu kompleks dan terlalu susah untuk kita membuatnya. Kemudian, peta jalan atau roadmap itu bisa menjadi alat yang berguna agar bisnis kita itu tetap pada arahan yang kita inginkan.
Setelah itu ada alat promosi dini atau sales tool yang digunakan untuk alat bantu penjualan. Selain itu juga dapat digunakan untuk meyakinkan investor agar para investor itu dapat menempatkan uangnya dalam usaha kita dan juga meningkatkan kepercayaan dari supplier dan juga pelanggan kita. Dan yang terakhir adalah misi dan tujuan bisnis. Misi akan memperjelas arah dan sasaran bisnis yang nantinya kita akan capai. Selanjutnya, setelah kita mengetahui fungsi dari rencana bisnis, kita pasti akan mencari apa sih sebenarnya tujuan penyusunan dan penulisan rencana bisnis. Nah, di sini tujuan pembuatan rencana bisnis terdapat dua tujuan. Yang pertama adalah memberikan pegangan dalam menjelaskan usaha agar tetap berada dalam jalur yang diinginkan, yang artinya agar bisnis atau usaha yang kita kelola itu tidak keluar dari jalur dan alur yang sudah kita rancang di awal. Dan yang kedua adalah rencana usaha dapat digunakan untuk meyakinkan pihak-pihak yang akan memberikan dukungan pendanaan sehingga para investor itu mau untuk menanamkan modalnya pada usaha kita. Selain itu, juga dibutuhkan rancangan yang rinci agar dapat digunakan untuk sebagai informasi dalam berbagai aspek. Cukup sekian materi bisnis plan yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan materi yang amat sangat sedikit ini, teman-teman bisa mengembangkan ya bagaimana teman-teman itu bisa menjadi seorang wirausahawan yang sukses untuk di masa depan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.